Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi saya Anggun Prisma menjumpai Anda di LTV, TV-nya Balitbang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai orientasi PPPK. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio LTV. Tidak asing lagi bersama kita di sini ada Bapak Dr. Syafi'i MAG selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar Pak Syafi'i? Baik, Mbak Anggun, terima kasih sudah hadir di sini saya. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kalau kita membahas mengenai pelaksanaan orientasi PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tujuan pemerintah dalam melaksanakan orientasi PPPK ini? Goals utamanya itu apa sebenarnya Pak Syafi'i? Baik, jadi orientasi ini diberikan kepada ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, supaya mereka mengenal nilai-nilai dan etika instansi. Jadi sebelum mereka bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka harus mengenal dulu etika seperti apa sih di instansi mereka tempat bekerja, nilai-nilai apa yang harus dibangun mereka di tempat kerjanya itu. Gitu. Nah, untuk rekrutmen PPPK di tahun 2024 ini seperti apa Pak? Untuk rekrutmen P3K di 2024 memang belum dilaksanakan. Sekarang yang tengah mengikuti orientasi P3K itu adalah rekrutmen di tahun 2022 dan 2023. Ya, jadi 2023 kemarin itu ada, sebenarnya bukan rekrutmen baru, tetapi itu adalah hasil optimalisasi dari rekrutmen tahun 2022. Karena ini jumlahnya yang sangat banyak di Kementerian Agama ini, sehingga kemudian pelaksanaan orientasinya dilaksanakan di tahun 2024 ini. Oke, jadi 2024 orientasinya untuk ya, yang betul. 2023 Iya, 2023 betul, ya. iya. Tapi nanti akan ada rekrutmen juga dong di 2024 karena banyak nih yang menunggu PPPK Kementerian Agama loh Pak Syafi'i. Oh betul, iya, insya Allah nanti ada, dan bahkan mungkin jumlahnya itu akan bisa lebih banyak dari tahun 2023 maupun 2022. Oke, kalau tahun kemarin kita ada kuota berapa Pak? Tahun kemarin itu kita punya 29.012 orang. Itu yang dinyatakan lulus sebagai P3K Kementerian Agama. Kemudian ada optimalisasi sebanyak 10.300 P3K di Kementerian Agama yang sekarang ini di tahun 2024 ini mereka tengah mengikuti orientasi. Gitu Mbak. 2024 ini kuotanya akan lebih besar dari tahun kemarin? Insya Allah kuotanya akan lebih besar karena memang kebutuhan untuk penguatan instansi Kementerian Agama ini juga tentu saja kan dari tahun ke tahun selalu saja itu ada yang purna gitu kan, jadi mengganti yang purna, dan juga untuk memperkuat dan supaya tugas-tugas di Kementerian Agama ini dalam pelayanan kepada masyarakat itu juga semakin optimal gitu. Karena banyak loh Pak ini yang menunggu untuk jadi bagian dari Kementerian Agama. Oh iya betul, jadi oleh karena itu pada masyarakat yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama melalui formasi P3K misalnya, maka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya Mbak. Oke, gitu. Catatannya apa yang harus dipersiapkan Pak Syafi'i? Ya tentu saja mereka sudah punya background masing-masing ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pendidikan mereka itu. Nah itu tentu juga akan disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Formasi yang tersedia, misalnya bagi background yang fakultas program studi ekonomi misalnya. Nah apakah nanti di Kementerian Agama ini membutuhkan formasi dengan background itu apa tidak? Kalau mau dibutuhkan maka itu nanti bisa potensi dia bisa masuk. Kemudian tentu saja ya persiapan untuk seleksinya. Jadi seleksi yang mulai dari CAT itu ya, computerized, artinya jadi tes yang menggunakan itu ya, menggunakan CAT itu harus dipersiapkan karena
tidak bisa begitu dia tidak lulus ya sudah maka otomatis gugur gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan Iya, oleh betul. teman-teman yang mau bergabung atau mau daftar nih Pak ya untuk Iya. rekrutmen PPK nanti 2024 persiapan udah harus dari sekarang tuh bener Pak? Betul, iya. Nah kalau di tahun kemarin kan ini sejumlah formasi sudah dibuka dan juga sudah menerima ya Pak ya khusus untuk ASN P3K ini. Kementerian Agama juga sedang berlanjut nih orientasinya. Lantas seperti apa Pak strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan potensi yang ada SDM khususnya PPPK ini Pak, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kan PPPK ini tidak hanya di Sumatera Selatan tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia. Dan apakah perlakuan strategi ini sama saja di setiap wilayah atau setiap wilayah ini strateginya berbeda-beda karena mungkin perilaku atau behaviornya setiap provinsi di wilayah Indonesia ini juga beda-beda seperti apa Pak Safi? Jadi sebenarnya ASN dimanapun dia ditugaskan, dia bertugas entah di Kementerian Agama, di kementerian yang lain, di instansi pusat, di instansi daerah, itu mereka harus memiliki core values yang sama, ya nilai-nilai dasar ASN yang sama, yang terangkum dalam akronim yang namanya berakhlak itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, humanis, adaptif dan kolaboratif. Ini harus dimiliki oleh setiap ASN, setiap P3K maupun PNS. Mereka bertugas di mana saja. Jadi, nah untuk menanamkan nilai-nilai ini, maka begitu mereka diterima sebagai ASN, ya, maka dia harus diperkenalkan core values ini. Jadi pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan khususnya di Kementerian Agama di semua balai diklat, kita punya 14 balai diklat dan 2 loka diklat keagamaan itu, ini harus menanamkan core values itu. Nah, ini berlaku semua untuk semua ASN dan di semua instansi pusat maupun daerah, semua kementerian lembaga. Nah selain itu, setiap instansi itu punya nilai-nilai yang dikembangkan, budaya kerja yang dikembangkan. Kalau di Kementerian Agama itu ada namanya 5 budaya kerja. Nah jadi selain yang core values berakhlak tadi, maka juga harus memiliki 5 budaya kerja Kementerian Agama. Nah 2 substansi pokok inilah untuk mengenalkan setiap ASN, nilai dasar umum ASN maupun nilai-nilai yang dikembangkan oleh instansi, dan ini dilatihkan ya, dibekalkan kepada setiap ASN di semua lembaga kediklatan yang kita punya Pak. Jadi mau yang di Palembang, di Padang, di Aceh, di Medan, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Manado, Ambon, Denpasar, Jayapura, Lampung, kemudian Pekanbaru, semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya core sama. values-nya yang penting apa ya? Ya, SDM-nya betul. harus berakhlak. Iya betul, betul itu Pak. Nah, kalau untuk treatmentnya sendiri Pak, apakah berbeda? Ini kan pusat pelatihan dan pengembangan ya Pak ya, Balai Pendidikan Pelatihan dan juga Pengembangan antara PPPK dengan PNS. Ini apakah sama atau berbeda Pak? Oke, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di PNS yang kemudian disebut masa pengenalannya disebut sebagai pelatihan dasar dengan orientasi untuk P3K, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk Latsar itu selain mereka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LAN melalui MOOC Massive Open Online Course itu semuanya sama, baik untuk PNS maupun untuk P3K sama. Tapi ketika mereka masuk ke klasikal yang diselenggarakan oleh instansi masing-masing, kementerian lembaga masing-masing, ini sedikit ada perbedaan antara PNS dengan P3K. Kalau PNS itu mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh LAN untuk membekali pertama adalah tentang nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua tadi berakhlak tadi, core values berakhlak, kemudian literasi digital.
Dan yang keempat itu untuk penguatan habituasi. Jadi apa yang harus menjadi kebiasaan dia ketika mereka nanti jadi PNS. Itu untuk yang PNS. Untuk yang PNS. Okay. Kalau untuk yang P3K itu untuk klasikal yang dilaksanakan di tiap-tiap instansi, baik kementerian maupun lembaga ini sepenuhnya diserahkan kepada instansi masing-masing. Kalau di Kementerian Agama maka fokusnya adalah kepada menanamkan nilai dan etika yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang tadi saya sebut 5 budaya kerja Kementerian Agama. Apa 5 budaya kerja Kementerian Agama itu? Pertama adalah integritas, yang kedua profesional, kemudian yang ketiga adalah inovasi, keempat tanggung jawab, kelima keteladanan. Nah, ini yang ditanamkan pada P3K saat mengikuti orientasi di lembaga kediklatan yang tadi saya sebut ada 14 BDK dan 2 loka. Nah, yang menjadi tolak ukur orientasi ini, Pak, berhasil atau tidaknya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kita mengukur itu pada saat prosesnya dan kemudian nanti adalah outcome-nya. Proses setiap BDK maupun loka diklat keagamaan yang menyelenggarakan orientasi ini itu semuanya adalah sudah terakreditasi dari LAN. Artinya memang mereka secara kelembagaan memang mereka adalah lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi kita sudah tidak perlu lagi meragukan tentang lembaga kediklatannya. Yang kedua adalah ini yang saya katakan sebagai prosesnya. Jadi semua yang diselenggarakan oleh Balai Diklat dalam orientasi ini itu semuanya sudah mengacu kepada peraturan yang diterbitkan oleh LAN maupun juga aturan yang kita buat sendiri oleh Pusdiklat sebagai unit pembina kediklatan ini. Itu juga sudah, itu semuanya menjadi acuan. Nah, yang kedua adalah hasil, ya. Kalau yang tadi proses, yang kedua adalah hasil. Tentu saja yang namanya pelatihan untuk membentuk sikap, karakter itu tidak bisa serta-merta dilihat begitu selesai. Kalau yang bisa dilihat itu kan outputnya apa? Misalnya kata Pak Kepala BDK Palembang ini Pak Saifuddin bahwa orientasi P3K di BDK Palembang ini ada sebanyak 900 orang. Maka outputnya ketika 900 orang itu sudah selesai di orientasi, ya berarti itulah outputnya. Tapi kan outcome belum terlihat. Nah, outcome itu memang tidak bisa dilihat seketika. Outcome itu harus butuh waktu lama pada saat nanti mereka benar-benar setelah melaksanakan tugasnya sebagai PTK. Nah, itulah akan terlihat berhasil apa tidak ini. Jadi tidak bisa dilihat sekarang. Oke. Tapi apa Pak yang sebenarnya menjadi harapan dari Kementerian Agama RI khususnya untuk Balai Diklat ini ya Pak ya, dalam pelaksanaan masa orientasi untuk P3K ini? Tadi saya jelaskan yang utamanya adalah membekali para P3K ini budaya kerja di Kementerian Agama. Di samping mereka harus memiliki core values yang berakhlak itu tadi ya. Ini betul-betul ini harus menjadi nilai setiap ASN termasuk adalah P3K khususnya yang di Kementerian Agama, mereka harus memiliki nilai-nilai itu Mbak, baik berakhlak maupun 5 budaya kerja itu. Oke. Jadi ini benar-benar yang menjadi catatan ya untuk setiap SDM ini memiliki core values berakhlak tadi. Iya, ya? Betul. Nah, kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan orientasi sudah pernah dilaksanakan ya Pak di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi evaluasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Kita baru di awal tahun ini kemarin mengevaluasi penyelenggaraan orientasi P3K ini untuk yang diselenggarakan tahun 2023 ya. Secara kuantitatif dan juga kualitatif tingkat penyelenggaraan ini persentase pesertanya artinya gini. Jadi misalnya tahun lalu itu kami menyelenggarakan 29.012 orang,
itu secara kuantitatif persentasinya sangat tinggi, hampir tapi saya tidak bisa menyebutkan persisnya ya karena saya kebetulan tidak megang data itu, tapi tingkat partisipasinya itu sangat tinggi karena kalau mereka tidak ikut itu otomatis mereka ya tidak bisa ditetapkan sebagai P3K gitu ya. Jadi mereka harus betul-betul mengikuti ini. Nah itu yang kemudian yang kedua dari sisi penyelenggaraan, kami kemarin juga sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan ini yang kemudian kami terbitkan ke dalam sertifikat-sertifikat. Dari 16 lembaga kediklatan ini semuanya 14 itu mendapatkan predikat penyelenggaraannya sangat baik. Hanya 2 yang penyelenggaraannya nilainya baik. Artinya baik dan sangat baik ini kan baik. Sudah iya betul. Jadi memang mereka sudah benar-benar melaksanakan ini sesuai dengan SOP yang ada, baik yang ditentukan oleh lembaga administrasi negara maupun oleh Pusdiklat sebagai unit pembina kediklatan. Oke, mungkin Pak Syafi'i juga bisa lebih menjelaskan secara detail Pak, apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, jadi sebagai salah satu lembaga kediklatan di bawah Kementerian Agama, Pusdiklat itu memang fungsinya adalah melakukan pembinaan kepada unit-unit lembaga kediklatan yang ada di bawahnya, yaitu yang meliputi balai-balai diklat keagamaan maupun loka diklat keagamaan, dengan melakukan pembinaan, kemudian melakukan pemantauan, kemudian juga pengembangan produk sistem. Selain kegiatan kediklatan, entah itu misalnya orientasi, pelatihan dasar, ini kan kami juga menyelenggarakan banyak pengembangan kompetensi Mbak ya, pengembangan kompetensi yang sifatnya adalah kompetensi manajerial, seperti yang tadi ada pelatihan kepemimpinan misalnya, itu adalah manajerial, tapi juga pelatihan untuk mengembangkan kompetensi teknis administratif, misalnya untuk jabatan fungsional para pranata humas itu kita mengembangkan pelatihan public speaking misalnya. Kemudian juga ada setiap ASN itu dituntut mereka harus bisa memberikan pelayanan kepada publik yang baik, maka kami juga mengembangkan pelatihan untuk pelayanan publik gitu. Nah ini beberapa hal yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan selain tugas-tugas kami tadi untuk melakukan pembinaan kepada balai-balai dan loka kediklatan. Oke, tapi yang jelas di sini yang tadi saya tangkap artinya SDM dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini sudah mengikuti orientasi, hasilnya adalah mereka sudah siap dong ya Pak ya untuk melayani masyarakat. Iya betul, jadi ini memang sebagai modal dasar para ASN P3K itu untuk betul-betul memahami tugas dan fungsinya yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi dengan nilai tadi core values, dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama, ini kalau ini betul-betul tertanam ke dalam jiwa diri setiap ASN Kementerian Agama, maka mereka akan siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejauh ini bagaimana Pak, sudah SDM-SDM yang telah mengikuti orientasi untuk pelayanan kepada masyarakat? Baik, jadi secara mungkin untuk detailnya kita tidak bisa mengatakan apakah ini sudah berhasil atau tidak, karena memang ini untuk hasil sebuah orientasi itu kan tidak bisa dilihat seketika, tapi juga harus melalui proses panjang dan juga tentu saja tidak bisa dilihat secara orang per orang ya, secara tapi adalah organisasi. Yang jelas adalah organisasi. Nah, alhamdulillah ini dalam beberapa tahun terakhir ini itu Kementerian Agama telah mampu tampil sebagai kementerian dengan reputasi yang luar biasa. Beberapa penghargaan yang diberikan baik oleh instansi maupun lembaga-lembaga yang kredibel diberikan kepada Kementerian Agama. Hitungan persisnya tapi belasan penghargaan yang telah ditorehkan oleh
lembaga pemeringkat atau lembaga yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Agama. Ini tidak lepas dari bahwa kalau begitu ASN Kementerian Agama telah bekerja sesuai dengan yang semestinya gitu, Mbak. Jadi kalau dengan adanya penghargaan-penghargaan ini artinya sudah bisa dilihat dong Pak ya kinerja dari SDM Betul, dari iya, Kementerian Agama iya. Republik Indonesia ini. Oke, baik. Nah, untuk pesannya sendiri Pak, pesan untuk ASN P3K ini Widya Iswara dan juga penyelenggara khususnya Balai Diklat Keagamaan di Kementerian Agama seluruh Indonesia seperti apa, Pak Sefi? Baik, para kepala Balai Diklat dan Loka, saya berpesan bahwa sebagai lembaga kediklatan, lembaga tempat pengembangan kompetensi, tetaplah kita harus menjaga kualitas penyelenggaraan setiap pengembangan kompetensi yang kita laksanakan ini. Karena ini adalah pertaruhan untuk pengembangan ASN Kementerian Agama. Kalau lembaga kediklatannya berkualitas, tentu hasil yang diperoleh dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga kediklatan ini adalah SDM-SDM yang berkualitas. Sebaliknya, kalau kurang berkualitas atau bahkan tidak berkualitas, maka juga tidak akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, kualitasnya dari lembaga kediklatan tentu harus ada manajemen yang baik, kemudian ada Widya Iswara yang berkualitas, yang senantiasa mencari inovasi-inovasi dalam pengembangan kompetensi. Dan kepada para peserta orientasi, saya pesankan ikutilah orientasi ini dengan riang gembira, tapi dengan juga kesungguhan. Jadi kita tidak perlu stres, kita harus mengikuti riang gembira, karena kalau belajar dengan riang gembira itu justru potensi terserapnya pengetahuan itu malah lebih tinggi dibanding dengan bekerja secara terpaksa ya Pak ya? Iya, terpaksa gitu. Itu pesan saya. Oke, nah kalau pesan khusus ada nggak Pak nih Pak dalam rangka menjadikan Kementerian Agama sebagai posisi sentral dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan juga keagamaan? Oke, saya berharap bahwa seluruh ASN Kementerian Agama, baik yang PNS maupun yang P3K, bekerjalah dengan budaya kerja yang telah kita miliki bersama itu, dengan berintegritas, profesional, inovatif, bertanggung jawab, dan memiliki keteladanan untuk semuanya. Insya Allah kalau kita betul-betul mengamalkan budaya 5 budaya kerja Kementerian Agama dan juga core values ASN, itu kita akan bisa membawa Kementerian Agama ke depan semakin baik, semakin profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oke, baik. Demikian pemirsa LTV, kita sudah ada di akhir segmen ya Pak ya. Yang pasti persiapkan diri Anda ya, persiapkan betul diri, ya, bagi yang teman-teman yang pengen menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, persiapkan sebaik-baiknya mulai sekarang untuk bisa mengikuti apakah itu nanti seleksi P3K atau bahkan PNS. Peluang sangat terbuka lebar, dan itu sepenuhnya bagaimana saudara mempersiapkan diri. Peluangnya besar ya Pak ya? Peluangnya besar. Oke, gitu. Nanti bolehlah Pak, saya coba-coba Pak daftar Pak ya. Kalau Mbak Anggun tertarik, bisa itu, bisa silakan ya, Pak, ya? Iya. Pribadi aja ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa LTV. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Syafi'i MAG selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Syafi'i, terima kasih sudah hadir di LTV Pak. Salam sehat dan bahagia selalu, sukses selalu. Amin, amin, amin. Bahagia juga untuk Mbak Anggun ya. Iya, dan pemirsa, demikianlah saya Anggun Prisma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan terus, jangan lupa saksikan LTV, TV-nya Balitbang.